dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jamaah sekalian serta para pendengar Radio Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah terus kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Jamaah sekalian dan para pendengar Radio Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam hendaklah terus kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau telah menyampaikan semua perkara di dalam agama ini. Tidak ada satupun perkara yang dapat menunjukkan kepada surga kecuali telah beliau jelaskan, sampaikan untuk kita ikuti, teladani. Dan tidak ada satupun perkara yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa, keburukan dan neraka, melainkan telah beliau jelaskan untuk kita tinggalkan dan jauhi. Maka marilah terus kita panjatkan salawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang berjuang untuk mengikuti dan meneladani beliau sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian serta para pendengar Radio Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan tema ini kita angkat dari sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama, seorang guru besar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, anak dari seorang alim ulama besar di kota Madinah, yaitu kitab yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang mana kitab tersebut beliau beri judul Ashrun Mujibatun Lin Najah, 10 jalan keselamatan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita memilih kitab ini menjadi tema pengajian kita di setiap Sabtu siang ini? Tidak lain dan tidak bukan karena melihat kondisi kehidupan kita sekarang. Kita berada di akhir zaman.
yang mana Nabi SAW pernah bersabda menjelaskan tentang kondisi di akhir zaman. Beliau SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil muzlimah. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian itu untuk beramal sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan malam yang datang menyergap. Apa yang terjadi ketika fitnah itu datang? Dan tidaklah datang zaman kecuali fitnah itu makin membesar, makin menguat. Kata Nabi SAW, yusbihu ahadukum mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi Muhammad SAW, bentuk kita harus bersegera untuk melakukan amal kebaikan sebelum datang fitnah dan ujian adalah akan datang suatu masa yang mana ada seseorang di antara kalian di pagi hari masih beriman, namun ketika telah sampai waktu sore dia pun berubah menjadi orang kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih beriman, ketika datang waktu pagi maka dia pun telah merubah agamanya menjadi kafir. Dia merubah agamanya, dia jual agamanya yang benar ini hanya dengan sedikit sesuatu perkara dari bagian dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sepertinya kondisi itu telah kita rasakan sekarang. Bagaimana fitnah itu datang demikian besar, ombak badai fitnah dan ujian itu datang besar sekali menghadapi kaum muslimin. Dengan banyaknya ujian tersebut, maka kita sangat penting untuk mempelajari apa saja jalan-jalan agar kita dapat selamat. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dunia bukanlah tempat kita tinggal. Dunia tempat kita meninggal. Kita akan meninggalkan dunia untuk mendapatkan kehidupan yang sejati, kehidupan negeri akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka diharapkan dengan kita membahas 10 jalan keselamatan ini, kita dapat lebih hati-hati, lebih mawas diri, lebih bersemangat lagi untuk menjaga agama kita, lebih mampu untuk memilah dan memilih mana yang bermanfaat untuk agama kita dan dunia kita, mana yang bermanfaat untuk dunia namun tidak bermanfaat untuk akhirat, mana yang sama sekali tidak ada manfaat di dunia maupun yang di akhirat. Maka diharapkan jamaah sekalian serta para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, dengan mempelajari 10 jalan keselamatan ini, dan diharapkan dapat melangkah di kehidupan kita dengan langkah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita dapat selamat di dunia, kemudian di alam barzakh, dan nanti akhirnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Ashrun Mujibatun Lin Najah, 10 jalan keselamatan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan fa innal 'abda al-muwaffiqa yajtahidu fi islahi nafsihi wa tazkiyatihi. Sesungguhnya seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan berjuang, akan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki jiwa dan mensucikannya. Wa najatihi fid dunya wal akhirah, dan dia akan bersungguh-sungguh untuk meraih keselamatan untuk dirinya di dunia dan nanti di akhirat. Minasyururi wal mahalik, selamat dari segala macam keburukan dan malapetaka. Fahada matlabun azim, dan ini merupakan tujuan yang agung. Wa ghayatun jalilatun, dan ini merupakan tujuan yang begitu agung
tujuan yang begitu mulia yang harusnya dimiliki oleh setiap kaum mukminin. Syaghala balahum at-tafakkur fi amri najatihi. Yang sudah sepantasnya setiap mukmin itu menyibukkan hatinya, menyibukkan pikirannya agar dia bisa selamat. Itu yang harusnya dipikirkan oleh seorang yang beriman. Wal bahsu an mujibatil lati fiha fawzuhum wa salamatuhum, dan dia berusaha mencari jalan-jalan yang dapat menyelamatkan dirinya. Hatta inna hadal ham, dan perasaan gelisah, khawatir akan keselamatan ini telah dipraktekkan oleh para sahabat yang mulia. Bahkan bukan hanya sembarangan sahabat, mereka adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagaimana yang disampaikan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dia mengisahkan tentang bagaimana beliau memikirkan tentang jalan keselamatan. Seakan Syekh Abdul Razak mengatakan, kalau selevel para sahabat saja masih memikirkan tentang keselamatan, sedangkan mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Kata Allah Subhanahu wa taala memuji tentang para sahabat, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat tersebut dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah kabarkan di dalam Al-Quran, sampai detik ini kita bisa cek, kita bisa baca, kita bisa pahami maknanya. Radhiyallahu anhum, Allah telah meridhoi mereka. Allah telah ridho kepada para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa radu anhu, dan para sahabat pun ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan balasan kebaikan. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah sediakan untuk mereka surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul azim, itulah merupakan kemenangan yang agung. Allah beri pujian, sanjungan dan jaminan bahwasanya para sahabat itu telah diridhoi oleh Allah, bahwasanya para sahabat itu telah dijamin masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah sediakan untuk mereka surga. Apatah lagi dengan 4 sahabat yang mulia, khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut ada 10 sahabat yang masuk surga. Dengan jelas Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair fil jannah. Dan disebutkan oleh Nabi 10 sahabat, jelas terang-terangan di hadapan para sahabat yang lain. Nabi mengabarkan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga. Sedangkan kita jamaah sekalian, apakah kita telah tahu? Apakah kita telah mendapatkan kabar Ahmad masuk surga, Muhammad masuk surga? Enggak ada. Taufik masuk surga? Enggak. Tidak ada yang mengetahui apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Lantas kita merasa diri kita tenang, tidak gelisah. Lihat bagaimana praktik para sahabat.
Sebagaimana yang dikisahkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini. Utsman mengisahkan, beliau mengatakan, baina ana jalisun fi zilli utamin minal atami. Suatu hari aku pernah duduk bersandar di salah satu tembok yang ada di tembok-tembok kota Madinah. Sebagaimana kita, Utsman ibn Affan manusia biasa, pernah menimpa dirinya apa yang menimpa kita. Tentunya kita pernah memiliki pikiran, banyak pikiran. Tentu kita butuh untuk menyendiri dan menantang diri. Maka Utsman ibn Affan pun sama. Beliau duduk di salah satu tembok yang ada di kota Madinah. Beliau memikirkan tentang satu perkara. Marra alayya Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau bersandar di salah satu tembok yang ada di pinggir jalan kota Madinah, lewatlah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Fasallama alayya, kemudian Umar ibnul Khattab mengucapkan salam kepada kami, atau mengucapkan salam kepada saya, sedangkan saya sedang bersandar di tembok yang ada di pinggir jalan kota Madinah, lagi bersandar. Lewatlah Umar memberikan salam, dan saya waktu itu, kata Utsman ibn Affan, tidak menyadari. Falam ashur annahu marra wala sallama. Aku tidak menyadari bahwasanya ada Umar lewat, bahwasanya Umar mengucapkan salam. Kenapa? Karena lagi sibuk memikirkan sesuatu. Kita lagi fokus, jemaah sekalian. Jadi Utsman ibn Affan itu sedang fokus bersandar di tembok memikirkan satu hal. Ketika ada orang lewat, ya beliau tidak peduli siapa yang lewat. Bahkan beliau tidak mengetahui kalau ada orang yang lewat. Fantalaqa Umar, maka melihat Utsman sedang nyandar di tembok, Umar mengucapkan salam, namun Utsman tak menjawab. Maka ada di dalam hati Umar, kenapa sih Utsman ini? Saya mengucapkan salam, kok nggak dijawab gitu. Maka waktu itu Nabi SAW sudah wafat. Yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengadu kepada pemimpin. Fantalaqa Umaru hatta dakhala ala Abi Bakrin. Maka Umar pun datang menghadap ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu, maka Umar pun berkata, "Ma yujibuka anni marartu ala Utsman?" Wahai Abu Bakar, maukah aku beritahu tentang perkara yang akan membuatmu takjub? Marartu ala Utsman. Aku tadi lewat di hadapannya Utsman. Fasallamtu alaihi, dan aku mengucapkan salam untuknya. Falam yarudda alayya salam. Yang menakjubkan, dia tidak menjawab salamku. Wahai Abu Bakar, maukah aku beritahu tentang perkara yang akan membuatmu takjub? Apa kata Abu Bakar? Tadi aku lewat melewati Utsman. Aku lewat, aku mengucapkan salam, yang membuat ajaib apa? Dia tidak menjawab salam. Ajaib ini, ya. Karena kita tahu bersama, hukum mengucapkan salam sunnah, hukum menjawab salam wajib. Utsman sahabat yang mulia, yang mengucapkan salam lebih mulia lagi Umar. Namun Utsman tak menjawab salamnya. Ajaib enggak? Ajaib. Maka kata Umar, maukah aku beritahu tentang perkara yang akan membuatmu takjub? Apa? Aku tadi lewat depan Utsman tak menjawab salamku. Maka melihat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tahu Umar ini jengkel. Ini Utsman kok disalami gak jawab. Maka untuk menghilangkan rasa jengkel tersebut, Abu Bakar mengajak Umar tabayun, klarifikasi, cross check. Jadi tidak langsung menghukumi. Oh memang Utsman memang begitu. Enggak, itu namanya kompor jamaah sekalian. Enggak boleh kita. Bahkan yang ada kita harus al-islahu bainal muslimin. Kita harus memperbaiki hubungan antar kaum mukminin, bukan malah memperkeruh suasana. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Umar ibn Khattab, ayo kita datang temui siapa? Utsman ibn Affan. Siapa tahu dia masih berada di tempat dia duduk tadi. Wa aqbala huwa wa Abu Bakar fi wilayati Abi Bakar. Maka berangkatlah Abu Bakar dan Umar, ya, untuk menemui Utsman. Hatta sallama alayya jami'an. Maka ternyata Utsman masih ada di tempat itu.
Dua-duanya mengucapkan salam. Sudah berdiri di depan Utsman, diam di depannya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka barulah Utsman ibn Affan sadar, oh ada orang. Dilihat, oh ini Abu Bakar, oh ini Umar. Summa qala Abu Bakar, maka Utsman pun menjawab salam. Lantas Abu Bakar pun mulai mengklarifikasi, mulai bertanya. Ja'ani akhuka Umar. Utsman, ini saudaramu Umar datang kepadaku. Fadzakara annahu marra alaika. Dia cerita tadi dia lewat di hadapanmu. Fasallama, dan dia mengucapkan salam untukmu. Falam tarudda alaihi salam, namun engkau tidak menjawab salamnya. Famal ladzi hamalaka ala dzalika. Kenapa engkau lakukan itu wahai Utsman? Nanya jawab sekalian. Ditanya, diklarifikasi. Tidak menghukumi hanya berdasarkan prasangka. Ini penting ya jamaah sekalian untuk tabayyun. Tidak menghukumi, tidak membawa opini berdasarkan yang tampak saja, karena kita tidak tahu alasan seseorang melakukan sesuatu. Kita harus tanya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Darussalam, yang harus kita dahulukan adalah husnuzon. Harus berbaik sangka. Tidak boleh kita langsung, oh memang dia orang yang begitu, oh memang dia sombong, memang dia begitu. Jangan. Kita husnuzon dan kita klarifikasi, sehingga hidup kita aman. Ya, kita tak kena dosa, kita juga hidupnya akan menjadi ringan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa jawaban dari Utsman? Apa jawaban dari Utsman? Wallahi ma sya'artu annaka marabta bi. Maka Utsman pun langsung menghadap Umar. Jadi kan Abu Bakar dan Umar datang. Yang ngomong juru bicaranya siapa? Abu Bakar. Langsung Utsman menghadap kepada Umar. Wallahi, demi Allah, ma sya'artu annaka mararta bi. Sama sekali aku tak menyangka, sama sekali aku tak sadar kalau engkau lewat di hadapanku. Wala sallamta, dan aku pun tak mendengar kalau engkau mengucapkan salam kepadaku. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menengahi, karena Umar tidak mungkinlah, aku tadilah salam, aku tadilah lewat, tidak mungkin kau tak tahu, pasti engkau tahu. Maka Abu Bakar jadi penengah. Apa kata Abu Bakar? Shadaqa Utsman. Umar benar, Utsman benar. Utsman benar, dia enggak bohong, enggak mungkin dia bohong. Kau harus percaya bahwasanya dia jujur. Maka Abu Bakar mengatakan, wa qad syaralaka an dzalika amrun. Setelah ngomong sama Umar, shadaqa Utsman, maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Utsman, Utsman, pasti ada sesuatu yang menyibukkan dirimu sehingga kau tak menyadari bahwasanya Umar lewat. Apa urusan itu wahai Utsman? Maka kata Utsman ibn Affan, ajal, betul sekali. Kok engkau tahu wahai Abu Bakar? Aku memang sedang memikirkan satu urusan. Aku sedang memikirkan satu perkara. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ma huwa, apa itu? Ceritakan kepadaku. Maka Utsman pun mengatakan, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memanggil, telah mewafatkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla an nas'alahu an najati hadal amri. Namun kita belum bertanya bagaimana kita selamat dari perkara ini. Bagaimana kita bisa selamat dalam urusan agama ini? Bagaimana kita pernah bisa selamat? Kita belum bertanya wahai Abu Bakar. Nabi sudah wafat. Mau kepada siapa lagi kita akan bertanya? Itu yang menyebabkanku pusing wahai Abu Bakar. Aku mikir gimana kita bisa selamat. Ternyata Nabi SAW wafat, masih ada perkara yang belum aku tanyakan kepada Rasul. Apa? Bagaimana bisa selamat di dunia ini? Subhanallah. Utsman radhiyallahu taala anhu yang menikahi dua putri Rasulullah SAW masih takut, masih khawatir dia tidak selamat selama hidup di dunia. Bandingkan dengan kita jamaah sekalian. Apakah kita ini amalannya sama seperti Utsman? Yang mana Utsman radhiyallahu taala anhu
telah menginfakkan harta yang begitu banyak di jalan Allah. Ketika Nabi SAW baru pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi SAW dihadapkan bahwasannya di kota Madinah itu ada dua kelompok. Orang asli penduduk Madinah, mereka adalah suku Aus dan suku Khazraj. Namun ada lagi suku pendatang, yaitulah mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan waktu itu orang-orang Yahudi itu cukup mendominasi. Mereka buka pasar, mereka punya sumur, yang mana mereka mendominasi. Ketika Nabi SAW datang, kaum muslimin mendapat kesulitan berupa terbatasnya air yang dapat dikonsumsi. Ada satu sumur yang dapat dikonsumsi, namun sumur itu milik orang Yahudi. Dan mereka dan orang Yahudi tersebut memasang tarif yang begitu mahal bagi siapapun yang ingin mengambil air dari sumurnya. Maka Nabi SAW pun mengumumkan kepada para sahabat, barang siapa atau siapakah yang mau membebaskan sumur ini untuk kaum muslimin, dengan itu aku akan doakan dia masuk surga. Maka sahabat yang lain terdiam. Datanglah Utsman dan mengatakan, aku ya Rasulullah, aku yang akan membebaskannya. Maka Utsman pun datang kepada orang Yahudi dan mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku ingin membeli sumurmu. Orang Yahudi ini licik dan tahu dia, kalau seandainya dia jual sumur ini dengan harga yang sangat mahal sekalipun, maka dia akan tidak ada memiliki mata pencaharian. Putus, untungnya sekali, habis itu dia nggak untung lagi. Dia bilang, aku tidak akan pernah menjual sumur ini, walaupun engkau tawar dengan harga 10 kali lipat dari harga normal, aku tidak akan pernah jual. Namun Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bukanlah orang yang putus asa, karena Nabi SAW menjanjikan untuknya surga. Maka dia pun terus berpikir bagaimana caranya. Dia terus melobi, dia terus bernegosiasi, sampai akhirnya Allah berikan petunjuk kepada Utsman untuk memberikan tawaran. Bagaimana wahai orang Yahudi, aku beli dengan harga tinggi 10 kali lipat dari harga biasa, namun aku tidak membeli semua bagian sumur, aku hanya membeli setengah bagian sumur. Maka orang Yahudi mengatakan, gimana sumurnya 1 bagi 2, gimana cara bagi 2? Gak bisa. Bisa, kata Utsman. Milikmu 1 hari, milikku hari berikutnya. Milikmu lagi hari berikutnya, milikku lagi hari setelahnya. Kalau orang Yahudi berpikir, wah, dapat uang plus sumur masih jadi milik saya, ada setengah bagian untuk milik saya. Maka akhirnya orang Yahudi tersebut mau. Dibelilah sumur tersebut oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Utsman pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sumur telah aku beli namun dengan setengah bagian. Bagaimana? 1 hari milik dia, hari berikutnya milik kita. 1 hari milik dia, 1 hari berikutnya milik kita. Maka Nabi SAW pun mengumumkan kepada para kaum muslimin untuk mengambil air untuk kebutuhan 2 hari. Misalnya hari Senin milik Yahudi, hari Selasanya ambillah air untuk keperluan hari Selasa dan hari Rabu, karena hari Rabu milik Yahudi. Hari Kamis ngambil lagi untuk 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, karena Jumat milik Yahudi. Hari Sabtu ambil 2 hari, Sabtu dan Ahad. Lama kelamaan orang Yahudi tersebut menunggu, ternyata tidak ada kaum muslimin yang membeli air di hari jatah miliknya. Maka dia datang lagi kepada Utsman dan mengatakan, aku ingin menjual semua bagianku kepadamu. Maka dibeli oleh Utsman radhiyallahu taala anhu dengan harga yang tinggi untuk membebaskan sumur tersebut untuk kaum muslimin. Subhanallah. Itulah kisah dari Bi'rur Rumah, sumur rumah namanya, yang dibeli oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membebaskan sumur ini untuk kaum muslimin, aku doakan dia masuk surga. Namun ternyata Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu masih memikirkan bisa selamat enggak nih. Padahal dia telah mendapatkan doa dari Rasul. Bahkan Rasul telah mengatakan Utsman di surga. Masih usul. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi, belum lagi Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu
pernah datang. Ketika itu kaum muslimin menghadapi paceklik. Utsman ibn Affan membawa kurang lebih 1000 unta penuh dengan perbekalan. Dia datang dari kabilah dagang Syam atau dari Yaman, datang membawa perbekalan 1000 unta. Maka para pebisnis, para pedagang ketika melihat Utsman membawa dagangan yang begitu banyak, 1000 dagangan, mereka pun langsung menghampiri Utsman dan mengatakan, Utsman, bagaimana kalau kami saja yang borong barang-barang milikmu tersebut? Karena orang-orang di sana sangat tahu bahwasanya kebutuhan meningkat, barang tidak ada. Andai dia punya barang, tetap akan dibeli oleh manusia karena kebutuhan. Seberapa tinggi dagangan tersebut? Maka mulailah dia menawar, bagaimana Utsman? Kami beli 2 kali lipat harga modal. Kata Utsman, tidak aku jual. Ada lagi yang menawar, bagaimana kalau kami beli dengan 3 kali lipat harga modal? Kata Utsman, tidak dijual. Bagaimana kalau 4 kali lipat? Tidak dijual. Bagaimana 5 kali lipat? Tidak dijual. Utsman, tidak ada yang mau membeli harga lebih tinggi daripada 5 kali lipat. Jadi kalau modalnya 1000, dibeli 5000, tidak akan ada lagi. Andai ada orang yang menawar 10 kali lipat pun, kata Utsman, aku tak akan jual. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, karena sesungguhnya aku mengharapkan perdagangan yang mendapatkan keuntungan lebih dari 700 kali lipat. Dipanggil kaum muslimin dan mengatakan, wahai kaum muslimin, silakan ambil kebutuhan pokok, ini semua untuk kalian tanpa bayar. Maka orang-orang mengatakan, siapa yang dapat memberikanmu 700 kali lipat? Maka dia pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah dan keutamaan sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang bersedekah di jalan Allah bagaikan satu biji yang menemukan pohon. Pohon itu memiliki 7 ranting, setiap ranting membuahkan 7 biji atau 10 biji. Di 10 kali 7, 700 kali. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Belum lagi Utsman menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi Utsman menjadi khalifah kaum muslimin setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Dan ini keutamaannya luar biasa. Namun dengan itu Utsman pun masih berat dan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, namun kita belum bertanya bagaimana agar kita selamat dari perkara ini. Maka mendengar ucapan Utsman, Abu Bakar pun memahami, wajar kalau seandainya Utsman tadi sampai termenung. Abu Bakar mengatakan, qad sa'altuhu anhu, qad sa'altuhu an zalika. Wahai Utsman, tenang. Aku telah bertanya perkara itu kepada Nabi. Engkau belum sempat, aku telah mewakili. Maka kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, qala faqumtu ilaihi faqultu lahu bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Maka ketika mendengar aku telah bertanya, Utsman langsung berdiri, jemaah. Utsman langsung berdiri dan mengatakan, engkau memang yang paling tepat. Memang engkaulah yang paling tepat. Kami belum nanya, engkau sudah nanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia, yang dia sempat-sempatnya bertanya, yang kaum mukminin yang lain belum sempat bertanya. Kata Utsman, faqumtu ilaihi faqultu lahu, aku berdiri menemui Abu Bakar dan aku mengatakan, bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Memang engkau yang paling berhak mendapatkan jawaban itu, wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, ma najatu hadzal amri? Apa keselamatan dari perkara ini, wahai Rasul? Bagaimana kita bisa selamat, wahai Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man qabila minnil kalimatal lati aradtu ala ammi, siapa yang menerima dariku satu kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, kemudian dia memenuhi kalimat tersebut kepadaku,
fahiya lahu najah, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata keselamatan itu apabila kita dapat merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Syekh mengatakan faman ta'ammala fi hadhil qissatil azim, siapa yang mentadabburi kisah ini, alima anna amran najati amrun azim, maka dia akan mengetahui bahwasanya perkara keselamatan itu adalah perkara yang agung. Hatta innahu la yahummu wa yashghulu balal mu'minina shadiqin, sampai-sampai menyebabkan hati, pikiran kaum mukminin yang mereka adalah orang-orang yang jujur. Fahada Utsman, lihatlah Utsman, ahammahu amrun najah, dia gelisah, khawatir tentang perkara keselamatan. Ma'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah menjamin untuknya Utsman fil jannah, Utsman itu di surga. Demikian juga Nabi mengatakan ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum, Utsman itu tidak akan mendorotkan apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu harusnya tidak usah pusing memikirkan masalah keselamatan. Kenapa? Karena dia telah dijamin surga. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini, maka tidak ada yang mudarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan perkara yang begitu banyak dari kebaikan yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Namun faktanya Utsman masih sangat khawatir tentang perkara keselamatan. Kita jamaah sekalian dan para pendengar Radio Darussalam, yang mana kita tidak selevel dengan Utsman, kita pun tidak mendapatkan kabar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama kita. Apakah kita termasuk penghuni surga, apakah penghuni neraka? Semua masih rahasia. Semua masih ada di lauh mahfuz. Kita tidak mengetahui hal itu sampai perkara itu menimpa kita. Lantas kenapa kita tidak merasa gelisah dari keselamatan kita? Kenapa kita merasa bahwasanya kita masih aman-aman saja? Kenapa kita masih merasa wah kita masih muda, belum 40. Yang sudah 40 santai saja, kita belum 60. Yang 60 juga masih ada teman-teman saya 80 pun masih hidup. Lantas sampai kapan kita akan memikirkan tentang keselamatan? Sedangkan tidak ada yang menjamin bahwasanya umur kita akan sampai lebih dari apa yang kita pikirkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr untuk menunjukkan akan pentingnya kita mempelajari tentang perkara keselamatan. Kisah kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala adalah kisah seorang sahabat yang agung, Abdullah ibn Rawahah. Yang mana sahabat Abdullah ibn Rawahah ini adalah sahabat yang mulia, sahabat yang luar biasa. Bahkan adalah salah seorang sahabat yang Nabi SAW perintahkan untuk memegang panji peperangan. Dan Abdullah ibn Rawaha juga dalam kisahnya beliau pernah ikut dalam perang Badar. Yang mana sahabat yang ikut perang Badar itu adalah para sahabat yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengetahui keimanannya. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan tentang perkara salah satu sahabat yang menjadi ahli Badar, yang ikut perang Badar, yaitu sahabat yang yang ikut perang Badar. Nabi SAW mengatakan, wa ma yudrika ya Umar fa innallaha qad ittala'a ila ahli Badr faqultu lahu if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW kepada ahlu Badar yang ikut perang Badar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada hati orang-orang atau para sahabat yang ikut perang Badar, bahwasanya hati mereka adalah hati yang jujur, beriman. Tidak ada rasa takut, rasa gentar. Bagaimana tidak? Peperangan pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah perang Badar, yang mana saat itu kaum muslimin datang, 300 belasan kaum mukminin datang menghadang kabilah dagang
Abu Sufyan. Kabilah dagang Abu Sufyan, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan ingin mengambil kembali harta-harta yang dihalangi oleh orang musyrik Quraisy untuk dibawa ke Madinah. Maka Nabi SAW pun mengajak para sahabat 300 belasan menghadang kabilah dagang Abu Sufyan sebagai bentuk ganti, karena harta-harta kaum mukminin di kota Mekah ditahan, tidak boleh dibawa ke kota Madinah. Salah satunya adalah harta yang dimiliki oleh Suhaib Rumi yang ditahan, yang tidak boleh dibawa ke kota Madinah. Maka Nabi SAW pun ingin menghadang kabilah dagang Abu Sufyan. Namun sayangnya Abu Sufyan mengetahui rencana tersebut. Abu Sufyan mengirimkan surat kepada ahlu Mekah untuk meminta bala bantuan, dan Abu Sufyan memutar arah, tidak lewat di jalan biasa, dia memutar balik. Namun kabar itu telah sampai kepada ahlu Mekah, maka orang-orang kafir Mekah pun mempersiapkan pasukan yang penuh, tidak kurang dari 1000 pasukan berkuda, ya, unta, mereka bawa 1000 pasukan untuk menghabisi kaum muslimin yang mencoba menghalangi Abu Sufyan. Maka ketika orang-orang musyrik tersebut sampai di sekitaran Badar, dan Nabi SAW hanya membawa 300 belasan, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang kita kenal di sirah, Allahumma intuhlak hadhil isabah lam tu'bad badal yawm. Ya Allah, selamatkanlah kelompok yang sedikit ini, karena kalau sampai kelompok yang sedikit ini kalah, maka siapa lagi yang akan beribadah kepadamu? Maksudnya inilah, kaum mukminin cuma 300 inilah, selebihnya enggak ada lagi. Kalau sampai kalah, selesai, enggak ada lagi yang beribadah kepadamu ya Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kaum mukminin, dan akhirnya dapat mengalahkan 1000 pasukan, dan kaum mukminin mendapatkan harta yang begitu banyak dari perang Badar tersebut. Maka terpilihlah sahabat-sahabat yang berani ikut perang Badar tersebut menjadi sahabat pilihan. Di antaranya Abdullah ibn Rawaha. Jadi kami ingin menjelaskan kepada jamaah sekalian dan kepada para pendengar Radio Darussalam bahwasanya sahabat Abdullah ibn Rawaha tidak kalah istimewanya dengan sahabat Utsman ibn Affan. Jadi bukan sahabat-sahabat yang tidak terkenal. Abdullah ibn Rawaha adalah sahabat yang sangat terkenal. Namun ternyata Abdullah ibn Rawaha tidak juga merasa aman dari masalah keselamatan. Diceritakan ja'an Abdullah ibn Rawaha, telah datang kisah tentang Abdullah ibn Rawaha, annahu kana fi baitihi wa inda zautihi fabaka. Beliau itu kalau di rumah beliau menangis. Dan istrinya mengetahui. Maka istrinya pun bertanya, fasa'alathu malladhi abkak. Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Abdullah ibn Rawaha pun mengatakan, zakartu qaulallah, aku tadi baru saja membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 71-72. Apa bunyinya? Kata Abdullah ibn Rawaha, baru saja aku tadi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, pasti akan melewatinya. Melewatin apa? Melewati as-sirat. Apa itu sirat? Sirat itu adalah jembatan yang membentang di antara dua bibir neraka, yang setelahnya seseorang dapat masuk ke dalam surga. Jadi neraka itu dilewati, di atasnya namanya as-sirat. Jadi as-sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas dua bibir neraka, yang siapapun yang ingin masuk surga maka dia harus melewati jembatan tersebut. Namun jembatan tersebut jangan dibayangkan bahwasanya jembatannya kokoh, kuat, ada pelindung, ada pagarnya. Enggak. Nabi SAW bahwasanya as-sirat itu begitu licin, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada lambut. Dan seseorang akan melewati as-sirat sesuai dengan kadar keimanannya di dunia.
Ada sebagian lewat di atas sirat itu bagaikan kedipan mata. Ada yang lewat bagaikan kilat, ada yang lewat bagaikan angin, ada yang lewat seperti menaik kuda perang, ada yang lewat seperti berlari, ada yang lewat seperti berjalan, ada yang merangkak, ada juga yang bahkan terjerembab, masuk ke dalam neraka. Sesuai dengan kadar keimanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harus dan pasti melewatinya, yaitu as-sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu merupakan ketetapan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadaruz zalimina fiha jisiyya, dan kami akan membiarkan orang-orang zalim itu terjerembab masuk ke dalamnya. Itu masuk ke dalam neraka. Dikata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati sirat. Itu merupakan ketetapan. Namun hanya yang beriman dan bertakwa saja yang akan Allah selamatkan. Selebihnya tidak Allah selamatkan. Maka apa kata Abdullah ibn Rawaha, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fala adri, maka aku tidak mengetahui. Anju minha amla, apakah aku dapat selamat ataukah tidak dari as-sirat tersebut. Subhanallah. Abdullah ibn Rawaha, sahabat agung, sahabat mulia, yang tadi kita telah bacakan, orang yang ikut perang Badar itu kata Nabi, sesungguhnya Allah telah melihat kepada hati kalian. Aku katakan, lakukan apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah maafkan kalian. Allah Subhanahu wa taala telah berikan ampunan kepada penghuni Badar. Harusnya orang yang ikut perang Badar itu enggak usah lagi takut. Namun ternyata mereka tidak seperti itu. Mereka khawatir, jamaah sekalian. Mereka khawatir tidak selamat. Maka kata Abdullah ibn Rawaha, fala adri anju minha amla, aku tidak mengetahui apakah aku bisa selamat atau tidak. Ini menunjukkan atas beda sekali antara kita dengan keimanan para sahabat. Kita yang belum dapat jaminan apa-apa, santai-santai. Kita yang belum dapat jaminan apa-apa, malas-malasan. Kita yang belum dapat jaminan apa-apa, merasa aman. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di muqaddimah kitab ini kami mengajak jamaah sekalian dan para pendengar sekalian untuk merasa cemas, merasa was-was tentang kehidupan kita nanti di akhirat. Jangan pernah kita merasa aman. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan kegelisahan dalam urusan dunia itu akan menggelapkan hati, sedangkan kegelisahan tentang perkara akhirat akan menerangi hati. Dimaksudnya apa? Kita harusnya jangan pernah merasa khawatir tidak selamat di dunia ini. Yang harus kita khawatirkan adalah kita khawatir nanti tidak selamat di akhirat. Namun faktanya yang ada, yang kita khawatirkan perkara dunia. Kita khawatir tidak makan, kita khawatir tidak punya rumah, kita khawatir hilang pekerjaan, kita khawatir tidak bisa hidup senang, kita khawatir anak tidak bisa sekolah, kita khawatir. Padahal semuanya itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tak perlu kita khawatir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk khawatir dengan itu. Allah perintahkan kita untuk beramal negeri akhirat. Namun yang kita lakukan malah khawatir dengan perkara yang tidak Allah perintahkan untuk memikirkannya. Allah tidak memerintahkan kita untuk pusing memikirkan perkara kehidupan dunia, tidak. Allah perintahkan kita untuk memikirkan perkara akhirat, namun tidak kita lakukan. Kita khawatir, bagaimana ya nanti kalau kita meninggal, anak kita siapa yang urus? Seorang istri khawatir kalau suaminya meninggal, siapa yang nanti akan menafkahinya? Tak khawatir kalau kita safar, khawatir rumah nanti dirampok, dibobol maling. Tak khawatir ketika sholat berjamaah parkir motor di masjid, nanti motornya dipaling, dicuri. Khawatir kita.
Dan kekhawatiran itu wajar, tapi jangan sampai kekhawatiran itu mengalahkan kekhawatiran kita tentang perkara akhirat. Yang harus kita khawatirkan dan itu menjadi tujuan hidup kita adalah khawatir jangan-jangan kita hanya hidup enak di dunia, begitu mati kita matinya tidak enak. Padahal yang kita inginkan adalah kehidupan yang kekal abadi dalam kondisi bahagia. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innal aisha aisyal akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sejatinya kehidupan. Adapun kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan permainan. Ya. Perhiasan dan permainan, ini kehidupan dunia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus memikirkan bagaimana nanti akhirat kita. Dikisahkan lagi bahwasanya ada seorang ulama yang mana dia tidak pernah mampu untuk tidur di atas kasurnya. Tidak pernah mampu. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya dan para ulama yang lain. Dikisahkan ada seorang ulama yang mana setiap kali malam datang, rasa kantuk telah datang menyergap dirinya, maka dia pun mulai berbaring, meletakkan punggungnya di atas kasurnya atau di atas dipannya. Maka begitu dia memejamkan matanya, biasanya ketika kita awal ingin tidur, memejamkan mata akan muncul bayangan-bayangan. Ketika kita akan tidur, muncul bayangan, sekelebat bayangan yang muncul. Dan yang muncul adalah seakan-akan di bawah dipannya adalah api neraka yang membakar dirinya. Dan dia langsung teringat dengan dosa-dosanya. Dia khawatir dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah sehingga dia dibakar dengan api neraka. Maka seorang ulama tersebut gelisah dan akhirnya dia bangun. Dia akhirnya putuskan sholat. Dia mulai awal malamnya dengan sholat. Dia sholat sampai dia lelah. Setelah itu dia katakan, mungkin saatnya sekarang aku ingin istirahat. Dia kembali berbaring lagi di tempat pembaringannya. Begitu dia berbaring, ketika dia mau memejamkan matanya, datang lagi sekelebat bayangan tersebut. Dia terasa ingat dengan dosanya dan api neraka itu menyambar membakar punggungnya. Maka dia batal untuk terbaring, dia bangun, dia duduk, dia sholat. Ketika dia sholat, selesai sholat dia merasakan capek, dia berbaring lagi. Begitu berbaring dia muncul lagi. Dan dia lakukan itu dan tak terasa datang waktu subuh. Hari berikutnya terjadi lagi, hari berikutnya terjadi lagi. Dan begitulah beliau menghabiskan hidupnya. Khawatir jamaah sekalian. Khawatir. Dan na'udzubillah kita hidup di zaman tersebar ucapan di kalangan awam, siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Kita semua punya dosa. Ustadz punya dosa, ulama punya dosa, imam masjid punya dosa, Pak KUA punya dosa, apalagi kita. Ya pasti banyak dosanya. Ini kalau mau masuk surga tanpa dihukum ke neraka kayaknya mustahil. Ya, tapi yang penting kan kita beriman. Yang penting ya kita sholat, walaupun bolong-bolong, minimal sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat, minimal sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang penting kita punya iman. Yang penting kita bela Islam. Yang penting masih ada ghirah, rasa cemburu kita kepada agama lain, kita cinta dengan agama Islam. Yang penting itu. Masalah kita masuk surga tanpa disentuh neraka kayaknya mustahil. Ya. Siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Ini ucapan seakan-akan memotivasi, tapi sejatinya ini ucapan menjauhkan seseorang dari agama. Menganggap dosanya sepele. Karena dia belum mengetahui betapa mengerikannya neraka itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Nabi SAW bersabda mengisahkan tentang kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam hadits qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah perintahkan malaikat untuk melihat ke dalam surga. Wahai malaikat, lihatlah surga. Maka malaikat pun mengatakan, luar biasa.
Setelah itu malaikat ditanya, bagaimana pendapatmu tentang surga? Maka kata malaikat, kalau seandainya hamba-hambamu ya Allah melihat surga ini, pasti mereka akan masuk ke dalamnya, karena penuh dengan kenikmatan, keindahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Ketika melihat neraka, malaikat pun terkaget dan mengerikan, takut. Allah pun bertanya, bagaimana pendapatmu tentang neraka? Tidak ada satupun hambamu yang berani untuk masuk ke dalamnya, karena sangat mengerikan, sangat menakutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan menuju surga, jalan. Dan malaikat menyuruh, dan Allah menyuruh malaikat untuk melewati jalan tersebut. Ternyata jalannya penuh dengan jalan onak duri dan rintangan. Karena malaikat, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun umat manusia yang mampu melewati jalan ini sehingga dia masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan jalan menuju neraka. Disuruh malaikat cek. Ketika malaikat yang cek, Allah bertanya, bagaimana pendapatmu? Ya Allah, kalau seandainya jalan ini adalah jalan menuju neraka, aku khawatir semua manusia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Jalan menuju surga itu penuh dengan perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, penuh dengan perkara yang kita benci. Maksudnya tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Dan disitulah kita berjuang, jamaah sekalian. Jadi jangan sampai kita menganggap ya dosa sedikit tidak apa-apa. Hukuman paling kecil yang diberikan untuk penghuni neraka paling ringan, dipakaikan sendal dari api neraka yang menyebabkan otak mendidih. Kita belum terbayang, kita di dunia ini kita lihat ada orang dihukum. Ada orang dihukum dicambuk 1000 kali misalnya. Sekuat-kuat orang mencambuk, cambukan ke 1000 itu pasti lebih lemah daripada cambukan pertama. Cambukan ke 1000 itu pasti lebih lemah daripada cambukan yang pertama. Begitu juga badan kita. Cambukan ke 1000 lebih ringan rasanya daripada cambukan pertama. Kenapa? Karena badan kita sudah kebal. Mau bukti? Tanya dengan yang suka bangun borongan. Pertama kali kerja bangunan kena semen melepuh. Setelah tahunan kerja di lapangan, tidak lagi pakai sepatu boot, ya, ngaduk semen pakai kaki, ya mas. Kenapa? Sudah kebal. Begitu juga teman-teman kita yang kerja di dinas kebersihan. Hari pertama kerja dengan sampah, demam, meriang, menggigil. Sekarang megang sampah seperti teman, ya. Bahkan dia bisa tidur di bak sampah ini. Itu di dunia jamaah sekalian. Kalau di akhirat, kalau di neraka tidak begitu. Rasa yang terakhir lebih sakit dari rasa yang pertama, dan tidak pernah diberikan waktu istirahat. Jadi jangan dibayangkan ada waktu istirahat. Orang di penjara, apakah di penjara tiap hari dihukum? Tidak. Bahkan dididik di penjara itu. Dikasih makan. Di akhirat, di neraka tidak ada makanan kecuali apa? La ya'kuluhu ta'amun ghislin. Makanan penghuni neraka itu cuma 3 macam jemaah sekalian. Makanan penghuni neraka itu cuma 3. Yang pertama namanya zakum. Namanya zakum. Yang mana kata Nabi SAW, kalau seandainya tetesan dari zakum itu jatuh ke muka bumi, menghancurkan semua kehidupan manusia di muka bumi. 1 tetes. Bagaimana makanan itu dimasukkan ke mulut? Hancur. Makan yang kedua adalah rislin. Makanan yang kedua adalah rislin. Makanan yang berupa campuran darah dan nanah timah panas. Itu makanannya. Sekali lagi minuman. Dan yang ketiga adalah dori. Dori, apa itu dori? Makanan berduri, beracun. Dan dori ini ada diketahui di negeri-negeri padang pasir, tahu makanannya berduri. Kalau dimakan beracun. Yang mana ketika sudah makan sakit, setelah itu sakitnya bertambah, makin hari makin sakit sampai akhirnya mati. Cuma di akhirat tidak ada kematian.
Dan ingat, kalau ada orang mengatakan, wah yang penting kan kita masuk surga, kalau dihukum dulu di neraka kan paling sebentar. Sebentarnya berapa? Kalau kita divonis 1 hari saja masuk neraka, maka 1 hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan kita tinggal di dunia, tidak ada yang 1000 tahun. Kita dapati ada nenek kita, kakek kita yang umurnya 100 tahun, kita pun sudah kaget. Panjang umur sekali. Sekarang kalau di Indonesia ada orang umurnya 200 tahun, kita sebut apa? Ya, MURI, Pak. Museum Rekor Indonesia. Bahkan Guinness of Record. Kalau ada umur 200 tahun. 200 tahun itu baru 1/5 dari 1 hari di akhirat. Kita lihat orang yang hidup 200 tahun bisa apa? Dah habis badannya. Kakek nenek kita yang umurnya 80, 90 udah kurus, udah tidak bisa lagi punya kekuatan. Bayangkan 1 hari di akhirat, misal kita diputus oleh Allah, kamu banyak dosa ya, hukumanmu adalah 3 minggu masuk neraka. Kalikan saja 3 minggu berapa hari? 21 hari. Sama dengan ayam ngeram tuh, 21 hari kali 1000, 21.000 tahun kita berada di neraka. Na'udzubillah. Bagaimana kalau divonis setahun? Bagaimana kalau divonis 2 tahun? Bagaimana kalau divonis 1000 tahun? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka jangan pernah kita menganggap diri kita selamat. Tangisilah dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Dan bersemangatlah untuk selalu beramal. Jangan sampai kita menganggap amal kita banyak. Salah satu tips agar kita selalu fokus untuk berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan lupakan, sehingga kita merasa kita tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kita pernah umroh, kita pernah haji, kita pernah sedekah, kita pernah bangun rumah tahfidz, kita pernah datang kajian, lupakan. Anggap diri kita masih sangat kurang dengan amal, sehingga kita terus berusaha untuk menambah amal kebaikan. Adapun dosa, ingat terus dengan dosa, sehingga kita merasa jangan sampai nambah dosa. Dosa yang lama saja belum tentu diampuni oleh Allah. Bagaimana kita sudah berani untuk nambah dosa? Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, jangan pernah kita menganggap remeh dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya dosa kecil itu bagaikan kerikil. Kerikil sedikit demi sedikit, itulah yang akan menjadikan gunung, akan menjadi dosa besar yang membinasakan. Ini mukadimah kita jamaah sekalian, dan insya Allah dengan ini kita menjadi semangat untuk mempelajari 10 jalan keselamatan. Terakhir Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullahu taala membawakan sebuah syair. Beliau mengatakan, ma balu dinika tarda an tudannisuhu au an tudannisahu. Bagaimana mungkin engkau ridho untuk mencemari agamamu? Maksudnya mencemari agamamu, maksudnya mencoreng agama yang ada pada dirimu. Wa thawbuka dahra maghsulun minad danasi. Sedangkan pakaianmu engkau sibuk cuci setiap hari. Kita sibuk mencuci baju kita. Noda sedikit kita bersihkan. Ada noda sedikit kita sikat, bahkan kita laundry, bayar mahal. Sedangkan masalah agama kita, kenapa kita tidak pikirkan? Ini agama kita bersih nggak nih? Amalan kita bersih nggak nih? Yang paling penting bersihnya 2. Bersih nggak dari syubhat, bersih nggak dari syahwat. Jangan-jangan masuk syubhat, entah yang kita lakukan perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, atau masuk syahwat, pengen dipuji, riya, ada keinginan duniawi. Sedangkan pakaian kita tiap hari kita cuci. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau ingin selamat, tapi engkau tidak mau melewati jalannya. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Orang bikin kapal di darat apa di laut jemaah sekalian? Orang bikin kapal itu di darat apa di laut? Di darat. Bagaimana agar kapal itu bisa berlayar? Diangkut sampai ke, maksudnya siapapun yang ingin selamat, ia harus berusaha. Usahanya mudah? Enggak, usahanya sangat sulit. Namun di balik usaha yang sulit, Allah akan mudahkan. Makanya Nabi mengatakan, wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Sesungguhnya perkara masuk surga, selamat dari neraka itu adalah perkara yang agung. Namun dia akan mudah bagi siapa saja yang dimudahkan jalannya oleh Allah.
Itu yang kita mohonkan agar kita dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meniti jalan-jalan keselamatan. Dan insyaallah kita akan bahas satu persatu dari 10 poin jalan keselamatan tersebut pada pertemuan berikutnya. Ini yang dapat disampaikan pada muqaddimah pertemuan kita siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Sallallahu wasallam barak wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan? Tidak ada? Fadhal. Bagaimana? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Pernah suatu hari Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa qulubuhum wajilatun. Kita buka ayatnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'min, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah, dengan hati mereka penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan rasa cemas bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, menurut engkau siapakah orang tersebut? Orang yang sedekah malah dia takut. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mungkin dia itu adalah orang yang pernah mencuri, mungkin dia orang yang pernah berzina, mungkin orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Namun Nabi SAW mengatakan, bahkan itulah hati orang-orang yang beriman. Itulah hati orang-orang yang beriman. Walladzina yajtahiduna fi a'malil bir wa yataqarrabuna ila Allah bi a'malis shalihah wa hum khaifuna alla yataqabbalallahu minhum infaqahum wa a'malahum shalihah idza raja'u ilaihi yaumil qiyamah. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Jadi seharusnya orang yang beriman itu selalu takut dan khawatir amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sehingga ketika dia beramal, dia akan penuhi amalan tersebut sesempurna mungkin agar dapat diterima. Setelah dia lakukan amal tersebut, dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima amalannya. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Namun setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Kalau logikanya jamaah sekalian, yang merintahkan siapa? Allah. Yang ngapain lagi berdoa? Allah yang minta, ya pasti diterimalah. Tapi Nabi Ibrahim orang yang beriman, para nabi, beliau adalah ulul azmi, beliau bahkan berdoa, ya Allah perkenankan agar engkau menerima apa yang telah kami lakukan ini. Maka kekhawatiran dari amalan ibadah kita khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda kebaikan hati kita. Yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut sebaik mungkin. Ibadah itu disebut dengan baik dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas,
yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya kita memohon kepada Allah agar diterima seperti para salaf dahulu, para orang-orang terdahulu yang soleh. Mereka setelah para sahabat, mereka setelah Ramadan, mereka berdoa 6 bulan dengan doa, ya Allah terimalah amal Ramadan kami. 6 bulan setelahnya mereka memohon agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi amalan Ramadan yang 30 hari itu jamaah sekalian didoakan oleh para sahabat selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala terima amalan tersebut. Sedangkan kita, begitu kita mendapatkan hari raya Idul Fitri, seakan-akan kita sudah diterima semua amalan kita. Ya, itu yang harus kita perbaiki. Terus kita menganggap bahwasanya diri kita penuh dengan kekurangan sehingga kita akan menambah. Jangan pernah merasa cukup. Dengan itu kita akan meninggalkan kebaikan. Dan ingat, dosa kita begitu banyak, jangan pernah kita lupakan, sehingga dengan itu kita berusaha untuk menekan diri kita agar jangan menambah perbuatan dosa. Itu yang dapat dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ini terakhir, dan kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Kepada para jamaah yang telah ikut dalam kajian ini dan semua pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam kebaikan dan istiqomahkan kita sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita atau datang ajal kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.